Saka sing maringi guyu. Lani tiang kata utangnya akeh probleme kata. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir. Itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa athaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya athaka, sing maringi guyu. Lani tiang kata utangnya akeh probleme kata nak semarung guyu. Karena itu sifatnya Allah Ta'ala pasti mu'athirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa athaka wa abka. Terus kalau nanti cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kalau nanti cocokkan dengan Habib Jindan niku banyaklah tentang hadis-hadis. Niki kalau waos niki karena Maulid Sinti Duror kalau moco nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yaktasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakrohkan orang bilang zurtu qabran Nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna Nabiyya hayyun, karena Nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatu syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yuqalu lahu mayyit. Karena amatu syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sawangane rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad secara level kita debat. Tapi kalau kalah senior, kalah skafiane. Begini, tuh bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darus atas syuhada. Karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskam bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang. Dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awalun kita abhari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat. Karena Nabi itu maksum. Nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa, biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya nggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan. Saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darajatan syuhada. Tentu selain darajatan. Nah sholawat ini pentingnya diroya. Gak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroya. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, baik Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati namanya saya ada jujur. Biasanya orang ngono kok ngono gitu kan aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Muti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Aman niki. Nah ngaji kalian kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu top nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua gak pernah maksiat kan rugi. Setari wangi khusyuk dibeli surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal untuk swarga bifadlillah. Tapi ketika kita diroya, ada riwayat
orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami atiam sampai 500 tahun cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku gak tahu. Kata dia enggak, Gusti saya enggak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi oh ya mas fadl ya Allah. Jadi itu pentingnya diroya. Diroya itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji ya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil. Ya, misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu sangat khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau hinjuran lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana beda mustarak. Wah, yo saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling nggak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga konstitusi kita di Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus diambil al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang nggak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan, itu masih kurang madeh. Madehnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah, dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wan Nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat wa atamal barokah semuanya lin Nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan Nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa takimi. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu dun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan, ya minum. Dalam banyak cerita ya juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya Alhamdulillah umatnya doniru semua. Itu damuk bojo rawani mulai barang itu ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama di masjid. Sing cerita ke NU ya Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur di kamar mic. Dulu gak ada mic. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau wis ra kok berniain. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang, kecuali Mbak Idris aja makso. Orang undang saya mesti, iki sing undang Mbak Hamid, orang aku. Ada terornya, ada terornya. Ya, bahasa itu kan sepupu, jadi ya biar. Ya rawan. Tapi suatu saat mungkin era ini gini opo enteng. Mohon aman, toh? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi, nopo diroya atau ikhya atau apa. Itu konstitusi. Saya ulang lagi ya. Di kitab Basit, ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu Allah Ta'ala. Saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala.
Wawaditu anilam akun fa'altuh. Tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nanti iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin, buduha sahur warwahuha, kok enak kemana-mana terbang. Jadi buatan usah jadi Indos travel ya, karena terus terbang atau mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis, Habib Taufik. Gus umroh Gus, gratis. Angen-angen ndak ikhlas, dibeli tiga Indos. Nah, cara kalau gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mujizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad, terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakalim. Alam ajid kayatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadituka wa'ailan fa'aghnituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad, kamu pernah yatim, tak rumat, pernah nggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'aghnituka, ailan apa? Fa'aghnituka. Itu Nabi senangnya bukan main. Saya tuh sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi bi. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi mau misor jembatan bi. Gagah kulo ora terbang di Mekah, kulo mah kulo niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kulo di mobil, kayak kathah 3 nopo pinten, tapi penter aja boten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepen. Wae mangan-mangan, wae lunga-lunga, wae ya sudah, ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajid yatiman fa'awa, yang yatim-yatim di rumah Pak palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'abna terus. Terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji, mangan, rapati pahamlah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahu min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im, yang ngasih makan. Wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya. Ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya, ayat Islamil khairan ya Rasulullah, itamu tu'am. So, Islam itu mangan-mangan, ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Jadi waya mangan raduwe, sumpuk. Atau reso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Wah, cocok. Ya selain reso terbang seperti ini. Tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu hadatin. Saya sering cerita kemana-mana. Ketika hadatin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati. Itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi. Ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah. Terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buling era karuan. Ngundang kue apa? Apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng. Nah, belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak ketua gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluarganya, lalu bapaknya jenis Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Sehingga Islam ibtalu tabanding. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan utquhum li abaihim wa qasatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkalnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih gua. Niku nak meler umbelan. Niku kandhing Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mobilnya caireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi.
Wih, mulia nih Usama sing isu lagi. Artinya sayangnya tetap tak berninya dibatalkan, tapi sayangnya tetap kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka. Ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yang bu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman. Asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini, mereka auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan. Ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu. Karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh. Meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian. Kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu ketika Zaid salah wal afina, kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bukan jotos-jotosan, bukan mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampai karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man ujida bil kauni kulli lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatlur lidal qalbi lan faddu min hauli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kalau didoni disadui tetap tak bisa Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok fadun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa inna kala ala khuluqin azim. Ya terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok ora ngarah kasil pun stop mawon, sampean manut Gus Ba ora usah keramat tapi mlebu swarga. Niku ngono sing gampang apa?